saya Roganda. Saya hendak bertanya, sekiranya Bapak mau menjelaskan perihal ketetapan Allah akan upah dosa adalah maut dan konsep penebusan dosa lewat kurban atau Yesus Kristus. Kita tahu Elia diangkat Allah secara langsung ke surga dengan kereta kuda seperti yang ditulis dalam perjanjian lama. Maka pertanyaan saya, apakah Elia tidak berdosa? Mengapa Elia tidak mengalami kematian jasmani? Dan bukankah dengan kematian maka kita bisa memperoleh tubuh kemuliaan nantinya? Ya begini, di dalam perjanjian lama kita, atau bukan hanya dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab kita selalu melihat ada prinsip-prinsip umum. Ya, tapi ada perkecualian. Misalnya prinsip umum Roma 6 ayat 23, semua orang berbuat dosa. Ada perkecualian, perkecualiannya Yesus. Walaupun Yesus juga orang, tapi dia tidak berdosa. Prinsip umum, semua berdosa, tapi perkecualian Yesus. Prinsip umum, kalau orang sudah di surga, nggak bisa keluar-keluar lagi. Tapi ada perkecualian, Musa dan Elia ternyata bisa keluar ketemu Yesus di gunung, Matius pasal 17. Prinsip umum, tidak boleh bercerai. Ada perkecualian, Matius 19 ayat 9, kecuali karena zina. Prinsip umum, satu kali manusia hidup mati satu kali saja. Setelah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Perkecualiannya orang-orang yang mengalami mujizat kebangkitan. Lazarus mati. Habis itu Tuhan hidupkan dia lagi. Habis itu kan mati lagi. Berarti dia mati 2 kali. Nah, prinsip umum semua manusia yang berdosa pasti mati. Tapi ada perkecualian. Perkecualiannya adalah Elia dan Henok. Ternyata mereka tidak mengalami kematian dan mereka langsung diangkat ke surga hidup-hidup. Ya, jadi itu perkecualian-perkecualian di dalam prinsip-prinsip umum yang ada di Alkitab. Tapi mungkin kita bertanya, kalau Tuhan memberikan sebuah perkecualian, itu pasti ada maknanya atau ada tujuannya. Ya, semua manusia berdosa, tapi ada perkecualian. Yesus, tujuannya apa? Supaya Yesus bisa menjadi penebus kita. Kalau Yesus juga orang berdosa, bagaimana dia bisa menebus kita, orang berdosa? Maka ada prinsip umum tapi harus ada perkecualian. Prinsip umum adalah orang kalau sudah mati, sudah naik ke surga sana atau sudah pergi ke surga, tidak bisa keluar lagi. Tapi untuk Musa dan Elia ada perkecualian. Kenapa? Karena harus bertemu dengan Yesus. Karena Yesus adalah pelaksana penebusan, tapi seolah-olah ada pertemuan perwakilan. Musa muncul sebagai perwakilan hukum Taurat. Dan Elia muncul sebagai perwakilan nabi-nabi. Artinya 2 babakan di dalam perjanjian lama dalam sejarah keselamatan, yaitu zaman Taurat dan zaman para nabi. Itu bersetuju atau mempunyai titik klimaksnya pada saat Yesus akan mati nanti. Ya, jadi ada tujuan. Nah kalau begitu Elia pasti tetap orang berdosa juga. Alkitab juga bercerita bagaimana dia, kejatuhan dia juga kok. Ya, kelemahan dia. Jadi dia orang berdosa. Tapi kenapa dia diangkat hidup-hidup ke surga? Pasti ada tujuan. Nah apa tujuannya? Tujuannya bisa 2. Pertama adalah itu merupakan tipe dari kenaikan Kristus ke surga. Ya, saya sudah pernah jelaskan bahwa di dalam Alkitab ada tipe dan antitipe. Ya, antitipe itu bayangannya, antitipe itu penggenapannya. Nah, penggenapannya, antitipenya Yesus terangkat ke surga. Tapi sebelum itu ada tipe. Tipenya itu adalah melalui kenaikan Elia ke surga. Ada penafsir juga yang mengatakan bahwa ada tujuan lain, yaitu untuk menunjukkan keabadian manusia. Maksudnya bahwa setelah manusia hidup sekarang, kita bisa mempunyai pengharapan terhadap kehidupan di balik hidup yang sekarang ini. Karena Elia hidup, tidak mati. Tapi dalam keadaan hidup, dia pergi untuk melanjutkan kehidupan di tempat yang lain. Berarti ada kehidupan di balik kehidupan yang sekarang ini. Ya, jadi terlepas dari yang kedua ini, itu penafsiran, tapi saya kira hal yang paling penting adalah bahwa kenaikan Elia ke surga adalah tipe dari kenaikan Kristus ke surga. Ya.